akan mendapatkan inspirasi langsung dari Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza BPOM RI. Nah, ini kita langsung belajar dari mereka, Bapak Ibu. Ini sudah terhubung langsung dengan Ibu Patri Junipri. Halo Ibu Patri. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Bu Patri. Nah, ini Bapak selamat Ibu. pagi buat teman-teman yang di Jakarta dan selamat siang buat teman-teman yang ada di Jayapura. Selamat siang, Ibu. Nah, Bu Patri Junipri ini merupakan Duta Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza BPOM RI. Beliau akan memperkenalkan dan sekaligus menunjukkan fasilitas apa saja yang ada di kantor Direktorat Pengawasan Keamanan dan Ekspor Impor Obat dan Nafza BPOM RI. Baik Mbak, terima kasih Mbak Ida. Baik, sekali lagi ucapkan selamat datang, selamat pagi teman-teman yang di Jakarta dan selamat siang buat teman-teman yang jauh di sana, tetapi dekat di hati. Kami mengucapkan selamat datang di Kawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza. Suara saya bisa terdengar dengan baik, teman-teman? Terdengar jauh, kurang dekat, Mbak. Izin lepas masker ya. Saya izin lepas masker. Ini baru ketahuan teman relawan saya di Palu. Oh iya, oke. Apa kabar Pak Sutri? Baik, Putri. Ya, izin ya Pak. Baik. Sekarang ini kita sedang di lobi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat. Di sini kami menerima tamu, menerima pelaku usaha untuk melakukan konsultasi. Selain di hari Senin dan Senin sampai Kamis, kami melakukan di gedung pelayanan publik. Kalau di lain hari dan di luar jam 8 sampai jam 12, kami melakukan pelayanan di sini. Nah, ini resepsionis kami. Di resepsionis kami, jika pelaku usaha keluar dari lift, langsung melihat tulisan wilayah bebas korupsi. Tulisan ini adalah reminder buat kami sendiri dan juga buat reminder untuk pelaku usaha bahwa wilayah yang mereka masuki adalah wilayah bebas korupsi. Oke, kita langsung jalan lagi. Di sini ada tempat konsultasi. Di tempat konsultasi ini kami menyediakan dispenser air minum karena kami sendiri sudah tidak menyediakan air kemasan. Karena itu salah satu usaha kami untuk go green. Selain itu, kami juga di ruang ini kami juga menyediakan kotak saran. Jadi setelah pelaku usaha melakukan konsultasi, mereka bisa memasukkan kotak saran di sini. Di sini juga kami sudah melengkapi dengan beberapa brosur dan beberapa tanda smile yang mungkin memudahkan pelaku usaha menyampaikan penilaiannya terhadap kami. Di sini ada puas, biasa saja, dan tidak puas. Untuk sekarang ini karena mungkin pandemi, jadi pelaku usaha yang datang berkonsultasi itu memang sedikit, tetapi mereka melakukan konsultasi melalui WA, email, sehingga mungkin di sini isinya cuma beberapa, karena memang sepertinya dalam 3 bulan ini hanya 4 orang yang datang, dan mereka melakukan seperti yang kita lihat, ada yang menilai puas dan ada juga yang biasa aja, dari ada yang mengisi gitu. Jadi ini benar-benar dari pelaku usaha sendiri. Oke, selanjutnya di sini kami ada visi dan misi Badan POM, dan selanjutnya kita juga melihat di atas, di lobi ini ada gantungan-gantungan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Jadi ini untuk mengkomunikasikan ke pelaku usaha bahwa ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Juga sebagai reminder, sekali lagi, reminder bagi kami sendiri bahwa kami harus melakukan inovasi-inovasi itu dengan bertanggung jawab. Selain gantungan-gantungan ini yang bisa menjadi hiasan untuk ruangan ini juga, kami juga ada banner tetap tentang 10 inovasi yang kami lakukan. Ada inovasi pelayanan publik, dan ada inovasi di pengawasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi inovasi-inovasi apa yang telah kami terapkan dalam rangka untuk WBBM. Tapi juga ada beberapa yang kami telah lakukan selama WBK. Jadi tahun kemarin kami sudah meraih WBK, dan tahun ini kami akan segera, semoga doakan kami akan meraih WBBM. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke ruangan selanjutnya. Tangga. Di sini juga tetap ada
banner untuk tolak gratifikasi. Ini juga sekali lagi sebagai reminder. Jadi sesuatu yang diulang terus-menerus itu akan menjadi pengingat kita, saling mengingatkan. Selain itu kami juga membuat satu di sini spot tangga kami tempelin inovasi-inovasi kami. Jadi ini jadi spot foto untuk pelaku usaha ataupun kami, ya itu lagi sebagai reminder buat kami sendiri. Baik, selanjutnya ini lorong kami menuju ruang kerja. Ruang kerja kami ciptakan senyaman mungkin. Hubungan antar pegawai juga tidak hanya hubungan kerja, tetapi hubungan secara emosional. Jadi teman, sahabat, keluarga, karena memang kita cukup lama di kantor, lebih lama bahkan daripada orang-orang rumah. Di sini ada kegiatan-kegiatan. Jadi ini kayak dokumentasi kegiatan-kegiatan besar yang kami lakukan. Baik, selanjutnya di sini juga ada. Dan juga ada di sini ada mading untuk pengumuman-pengumuman. Selain mengumumkan secara elektronik, kami juga tetap mengumumkan di mading. Juga di sini ada pemberitahuan untuk peraih Seven Award. Jadi yang setiap kami menentukan siapakah pelayan publik yang terbaik untuk 3 bulan itu. Selanjutnya ini juga dokumentasi kegiatan kami. Juga ada employee of the month. Dan ini ada sama juga gambar-gambar kegiatan besar kami yang kami lakukan. Baik, selanjutnya di sini juga ada banner untuk pelaporan efek samping obat. Juga ada Riko. Riko mungkin teman-teman semua udah pada tahu. Riko adalah Remaja Indonesia Anti Rokok. Karena kami juga melakukan pengawasan tembakau ya di sini. Oke, baik, kita akan masuk ke ruangan ini. Di sini sekali lagi kami ada mading untuk pengumuman-pengumuman yang perlu dipantau. Jadi kami memang sudah go green, jadi kita harus pakai tumbler sendiri. Adalah kawasan Dewa Killer teman-teman harus bawa tumbler sendiri ya. Oke, selanjutnya kita masuk. Sebagai komitmen kami untuk tidak melakukan korupsi, di sini kami minta tanda tangan sebagai komitmen untuk teman-teman semua bahwa kita adalah generasi anti korupsi. Ini adalah tanda tangan teman-teman yang punya komitmen yang sama tentang bahwa kami adalah generasi anti korupsi. Jadi semua pegawai baik struktural itu tanda tangan di sini. Selanjutnya di sini ada papan birokrasi kami, papan struktural kami, supaya yang datang ke sini bisa langsung cepat tahu bahwa direktur kami ini gitu. Itu sangat memudahkan untuk pelaku usaha ataupun pihak ketiga dari kami. Oke, mungkin untuk sekarang sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke pelayanan publik di gedung B untuk Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat. Terima kasih. Sekian dari saya. Silakan Mbak Ida. Baik, terima kasih Bu Patri Junipri. Bapak Ibu, kita kasih aplaus yang meriah untuk Bu Patri dan juga Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza. Nah, Bapak Ibu, nanti kita juga akan melanjutkan showing-nya ya, yaitu untuk ke gedung pelayanan publiknya. Nah, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pemaparan langsung ya mengenai Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andatri Asti Iskani APTM PAM selaku Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza BPOM RI. Nah, Bapak Ibu, kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Asti Isnariani. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ida, moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Pak Sukriyadi Dharma, yang legend, Kepala Loka Mimika, Pak Heri, dan Kepala Loka Merauke ya, Ibu Agustince, sahabat-sahabat saya semua, generasi muda Badan POM, pemimpin masa depan. Dan siang semua, Mas Heri, Bu Agustince, Pak
Pagi semua, siang. Tetap semangat pagi. Mas Hamri, makasih sudah memberi kesempatan kita untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian di Jayapura, dan begitu juga sebaliknya kita saling memberi inspirasi. Saya juga akan selalu terinspirasi oleh teman-teman di Jayapura, cahaya kita, cahaya Indonesia di Ufuk Timur ya, tapi selalu semangat. Kita selalu saling memberi semangat. Baik, Pak Sukri mana? Adinda, Pak Kakanda saya. Hadir. Adinda ya. Ya. Selamat menikmati udara Indonesia Timur kembali, Pak. Pasti. Ya, Bos. Kasih banyak, Bos. Pasti mengangankan ya. Sangat. Lebih panas Yerusalem. Kembali ke Indonesia Barat pada kondisi lebih segar. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah saya sudah pernah ke Jayapura juga. Waktu itu ditemani oleh Mas Riki ya. Mas Riki masih ingat saya mukanya, mudah-mudahan. Iya Mas, masih ingat nggak? Saya diajak, pelajaran pertama saya tentang Jayapura itu dari Mas Riki. Bagaimana menawar kalau belanja di pasar, ya Mas? Saya ingat sekali. Ya Bu, makasih Bu. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Katanya dia mau pindah ke Kemei itu, Bu. Mas, ya. Mau pindah ke Kemei. Oke. Baik, kita mulai sedikit sharing saya tentang Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan Nafsa. Teman-teman semua di Jayapura, Pak Sukri, saya masuk di Ditwas Kemei itu baru setahun yang lalu. Dan sebenarnya kita, ya Pak Sukri pasti juga di Jayapura, teman-teman anak muda itu semua kreativitasnya tak ada batas. Jadi kita cukup menyalurkan saja, memberikan media, memberikan peluang kepada teman-teman semua. Saya memberikan peluang ke teman-teman di Ditwas Kemei untuk menyalurkan semua kreativitasnya, semua inovasinya, dan itu kita salurkan untuk penilaian tahun lalu WBK. Dan alhamdulillah WBK sudah kita raih, dan tahun ini kita target WBBM. Walaupun sebenarnya kita nyaris tidak lulus juga nih di WBBM, tapi kita ngotot. Nah, itu kayaknya satu kunci kami di sini, mudah-mudahan pasti juga sudah dimiliki oleh Pak Sukri, jauh-jauh datang dari Serang ya, untuk membawa sifat ngotot itu harus ada. Ngotot, pokoknya kita kalau punya mau, kita harus jalani, kita harus maksimalkan semua effort kita. Potensi kita itu katanya yang sekarang muncul mungkin baru di bawah 100% milik kita. Jadi kita nggak akan pernah tahu potensi maksimal kita kalau kita nggak pernah berusaha menunjukkan itu semua. Jadi ya saya juga cuman mencoba memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Direktorat Pengawasan Kemei. Oke, outline paparan saya seperti ini, pendahuluan, bagaimana kita meraih WBK, lalu saya coba sampaikan tusi, visi misi, struktur organisasi kami secara khusus ya di Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan Nafsa. Ini nama struktur yang paling panjang di Badan POM. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris paling pusing ya Pak Sukri. So how is your responsibility? Nerjemahinnya harus panjang gitu, bingung deh udah. Saya singkat aja, pokoknya we responsible for safety, quality, and export import of medicine. Titik, udah narkotik dan lanjutannya udah termasuk medicine. Nah, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 26 tahun 2017, kita ini semula memang bernama Direktorat Pengawasan Nafsa awalnya, tapi sebenarnya ini transformasi perpaduan penggabungan
beberapa fungsi yang sebelumnya kalau di direktorat lama itu ada di Ditwasdis untuk pharmacovigilance ya. Lalu sampling dan pengujian itu sebelumnya ada di Ditwas Produksi, lalu ekspor impor di Direktorat Pengawasan Distribusi di SOTK lama, dan NAPSA, Direktorat Pengawasan NAPSA. Jadi ini adalah yang paling unik di Kedeputian 1 karena semua fungsi yang ada di Kedeputian 1 dan tidak ada tempatnya di direktorat lain taruh di direktorat sini. Jadi kami kadang saya menyebut diri adalah direktorat campur sari. Semua pekerjaan masing-masing memiliki kekhasan masing-masing, tapi itulah kita bagaimana bisa mencoba menyatukan semua keunggulan ini menjadi satu langkah. Bagaimana kita melangkah bersama, membangun komitmen bersama untuk menuju satu tujuan. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah Indonesia juara. Betul nggak Pak Sukri? Kita harus menjadi bagian dari Indonesia juara. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi semula di Subditwas Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Rokok itu beralih menjadi Subditwas Keamanan, Subditwas Mutu, Informasi, dan Promosi. Jadi termasuk pengawasan iklan di sini. Pengawasan itu sampling yang Bapak Ibu sekalian lakukan, masuk ke SIPT, pengujian masuk SIPT, kami review di sini. Subditwas Keamanan, Pharmacovigilance, PV Officer atau focal point yang Bapak Ibu tunjuk, Bapak Kepala Balai tunjuk, kami coba asah, kami share pengetahuannya di sini. Kemudian ekspor impor, menerbitkan SKI. SKI itu juga di sini, dan terakhir pengawasan produk tembakau. Termasuk tadi RICO ya. Ininya, ikonnya, remaja anti rokok. Lanjut, silakan. Nah, ini visi misi Direktur Pengawasan Keamanan Mutu tentu saja sama dengan visi misinya Badan POM ya. Pak Sukri kayaknya lebih apa dari saya. Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing. Aman, bermutu, berdaya saing. Jadi kita ada di aspek kesehatan, juga di aspek ekonomi ya, daya saing, di mana Badan POM mengawal produk obat kita, produk obat dan makanan berdaya saing dan mampu bicara di pasar global. Itu adalah tujuan besarnya. Misinya untuk mencapai visi, kita punya misi membangun SDM unggul, termasuk tadi pengawasan rokok dalam rangka membangun SDM unggul. Kemudian percepatan pengembangan dunia usaha. Kalau obat mungkin UMKM-nya tidak diproduksi ya. Katanya tidak ada UMKM di obat, tapi bisa jadi ada juga. Ini bisa kita diskusikan. Kemudian meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Dan terakhir pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan di obat dan makanan. Lanjut. Struktur organisasi, tadi udah disampaikan ya, kita ada empat kasubdit. Jadi kalau di Kedeputian 1 itu yang punya 4 kasubdit hanya di kami dan di registrasi obat. Kasubdit pengamanan itu Bu Ega ada hadir juga di sini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan diskusi terkait pharmacovigilance ke beliau yang jawab, saya moderator aja. Lalu dibantu oleh Bu Ega, dibantu oleh Bu Megrina sebagai Kepala Seksi Pengawasan Penerapan Pharmacovigilance, dan Bu Ira, Dr. Rahmaniah, Kepala Seksi Surveillance Keamanan Obat, NPP, dan Narkotik, dan seterusnya. Kemudian, udah 10 menit saya bicara ternyata ya. Ya, ini nanti silakan berkunjung, tadi udah di shoot juga ya. Jadi ini ada di dinding ruangan kami.
kami sebut aja Kasubdit Pengawasan Mutunya Bu Muhti dan Pak Faris, mungkin nanti masalah sampling dan pengujian itu berhubungan dengan Bu Muhti dan Pak Faris. Pengawasan iklan Bu Ayu, nanti menjadi beliau juga menjadi koordinator pelayanan publik di kami. Kemudian Kasubdit Pengawasan Ekspor Impor Bu Ferry Tri Aryati dengan nama panggung Bu Pepe terkenalnya ya. Kemudian dibantu oleh Bu Novi dan Bu Murti, dan terakhir Kasubdit Pengawasan Produk Tembakau ini Bu Daryani, masih fresh from oven ini, baru aja pindah ke kami sebulan yang lalu, dibantu oleh Bu Rahma, Bu Nita, dan untuk TOP Bu Anis. Lanjut. Tugas dan fungsi ini di pasal 2 Peraturan Badan POM nomor 26. Kita tadi sebagaimana sudah disebut di pengawasan keamanan, mutu, ekspor impor, informasi dan promosi, dan pengawasan produk tembakau. Fungsi ini dalam proses revisi ya, ini peraturan Kepala Badan POM ini, karena kita harus miskin struktur kaya fungsi. Jadi perubahan di Kemei tidak banyak, hanya menyebutkan bahwa produk tembakau itu sebagai bagian dari zat adiktif. Karena kita merujuk dari PP tentang pengamanan bahan berbahaya. Lanjut. Nah, ini fungsi, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lanjutkan. Ini ada diskusi nggak ya? Bisa baca di Per BPOM nomor 26. Kita lanjut aja. Nah, yang paling penting adalah pada saat kita menarget atau ya membuat tujuan kita masuk dalam WBK adalah kita harus memahami itu ya, dokumen LKE, kemudian secara detail kita penuhi. Kadangkala kita itu sebenarnya sudah melakukan, tapi bagaimana melakukan proses benang merah gitu ya, menjadikan itu benang merah bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya pemenuhan dari suatu aspek penilaian di LKE. Lanjut. WBK 2019. Ini kita selain juga membangun komitmen ini, kita juga melakukan proses punishment, reward, dan punishment. Nanti Ibu Ayu akan menyampaikan mungkin beberapa hal inovasi yang kita lakukan untuk menjaga ini. Jadi kita tidak hanya membangun komitmen tertulis, tapi bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Itu yang paling lebih penting ya. Lanjut. Nah, ini syarat pengajuan usulan predikat WBK. Kita harus ini ya, dianggap sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik. Nah, ini harus kita sendiri yang menyampaikan keluar bahwa unit kita ini strategis. Di mana aspek strategisnya itu harus kita tunjukkan dengan jelas kepada audiens. Audiens dalam hal ini Kemenpan dan masyarakat stakeholder kita ya. Kemudian mengelola sumber daya yang cukup besar, kita harus bisa membuktikan hal tersebut dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Jadi kita harus bisa menunjukkan poin-poin prestasi apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan data dukung di poin-poin penilaian LKE. Lanjut. Nah, setelah bisa menunjukkan itu, kita harus lakukan sosialisasi, internalisasi ke seluruh staf kita. Jadi kita harus siapkan semua individu pendukung dari direktorat kita itu memiliki peran yang penting. Tidak ada satupun yang tidak memiliki peran penting. Nah, itu harus kita buat internalisasi bahwa mereka itu perannya di sini. Jadi kayak mungkin sebenarnya sama KMS kita tuliskan
kita itu sebagai apa, melakukan pekerjaan apa, menggunakan SOP yang mana, menggunakan instruksi kerja yang mana. Nah, itu harus kita pahami semua di semua SDM. Kemudian pemasangan bahwa kita ini WBK, kita ini zona integritas, stiker di atas, di dinding, di semua. Bahwa itu menunjukkan kita mindset ya, begitu masuk kita harus happy dan kita melihat suatu tanda-tanda bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bahkan mendekati korupsi. Itu membangun mindset dalam diri kita. Zona integritasnya harus terpasang di mana-mana. Kemudian juga budaya inovasi. Tadi ada 10 inovasi. Itu selang 2 hari teman-teman udah bikin lagi inovasi. Waktu itu Dewa Killer itu ya, Bu Patri, Bu teman-teman tuh. Iya, Bu. Jadi kita memang harus menyediakan media. Kita sebagai pimpinan, saya sebagai pimpinan harus menyediakan media, menyalurkan media, memberikan media ke teman-teman supaya tersalurkan itu kreativitasnya. Lanjut. Nah ini hasil kemarin ya. Ini tahun lalu ini kan nilai 90,54. Kalau sekarang tahun ini sebenarnya awalnya kita dinilai mandiri itu 87, kita ngotot jadi 95. Kita masih diberi waktu, mungkin bahkan awalnya juga tidak diberi waktu, tapi kita ngotot, kita masih bisa memperbaiki, kasih angka akhirnya dapat nilai mandirinya 95. Ini tahun lalu kali ya yang ini ya, 90. Nilai minimalnya kan 85. Lanjut, kemudian terakhir juga IPP ya, Indeks Pelayanan Publik kita juga tahun lalu di bawah 10 besar, di luar 10 besar, sekarang masuk ke 4 besar. Ya, kita itu juga buah dari ngotot dan teman-teman akhirnya dan sebenarnya teman-teman ya sudah punya standar tinggi. Nah, bagaimana kita terus mengasah supaya standar tinggi itu tetap bertahan. Dan ini adalah beberapa aplikasi pelayanan publik dan pelaporan yang kita miliki dan kita terus kembangkan supaya semakin mudah di mata pelaku usaha, di mata stakeholder kita. Jadi perspektif kita harus perspektif pelanggan kita. Cara berpikir kita harus berpikir bagaimana pelanggan kita termudahkan, pelanggan kita terpuaskan dengan pelayanan kita. Lanjut. Mungkin ini udah slide terakhir. Tadi ya, inovasi. 10 jenis inovasi tadi yang ditunjukkan oleh Mbak Patri. Kami pasang di stiker di tangga inovasi supaya sekarang memang karena banyak WFH ya, jadinya pengusaha tidak banyak. Dan kita memang tidak menerima lagi surat, seminimal mungkin surat hard copy itu kita terima, jadi semua elektronik, jadi memang tidak banyak yang datang, tapi kita tetap menyiapkan lobby itu pada saat kita masuk membuat kita happy. Sebenarnya kita selain membangun tim yang solid, membuat rencana kerja, mengajak semua anggota terlibat, dan saya sebenarnya cita-citanya adalah membuat ruang depan itu begitu masuk membuat kita happy. Jadi sejak Januari sebenarnya kita ingin rombak supaya lebih futuristik tampilannya, jadi serasa berada di dunia mana gitu ya. Saat kita kerja itu kita happy. Suasana kerja, lingkungan kerja, ruang kerja itu membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita berasa tidak di tempat kerja tapi hasil kerja kita tetap maksimal. Itu teman-teman semua yang bisa kita share tentang Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor. Saya yakin Balai Besar POM di Jayapura akan segera menyusul ya, Adinda, Pak Sukriyadi. Nah, ini tangganya yang tadi ditunjukkan oleh Mbak Patri ya. Jadi ini
semua aspek penilaian LKE harus kita munculkan inovasinya. Mulai dari pelayanan publik, mulai dari pengawasan, mulai dari akuntabilitas, semua sebisa mungkin ada inovasi. Dan ini 10 inovasi ini kita buat, kita bangun selama ini setelah WBK selesai, kita upayakan pada saat ingin meraih WBBM, dan memang kreativitas tidak terhenti, harus dapat 10 ini selang bentar dapat tadi Dewa Killer tadi. Sebelumnya Go Green. Nah, Dewa Killer ini area menggunakan tumbler. Jadi kita sekarang udah jarang, bahkan hampir tidak ada menggunakan gelas plastik itu. Kecuali dapat konsumsinya dari luar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah melewati waktu, dapat bonus 2 menit dari panitia. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ide buat teman-teman Jayapura untuk meraih WBK. Insya Allah, segera untuk kita semua. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita kasih aplaus untuk Bu Asti Isnaryani, Direktur Pengawasan Kemei. Terima kasih kakak saya yang baik. Baik, Bapak Ibu, kalau ada silakan sampaikan saja Bu, Bapak Ibu ya. Iya, silakan sampaikan ke Ibu Asti atau nanti sampaikan ke kolom chat. Baik. Pak Sukri barusan ingin menyampaikan sesuatu, Mbak. Ya, silakan Pak Sukri. Terima kasih atas waktunya berbagi dari Bu Direktur. Ini kebetulan kakak mentor saya di mana-mana. Jadi direktur pertama yang memberikan saya masukan motivasi ketika pindah ke Jayapura. Jadi saya punya janji buat beliau. Makasih Bu Asti dan semua tim. Sama-sama Pak, kita saling menginspirasi ya. Sebenarnya saya banyak belajar juga dengan Pak Sukri. Oke, makasih. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Ini ada Bu Asti, mohon izin, ini ada pertanyaan dari Bapak Idam Afandi. Ini beliau bertanya, adakah terobosan dalam penyederhanaan birokrasi di Ditbas Kemewonapza sehingga masyarakat senang mengurus perizinan? Nah, silakan Bu Asti. Iya, terobosannya pertama kita selalu berusaha mempercepat ya, apalagi pandemi kayak begini. Kemarin pada saat pandemi kita alhamdulillah dari 8 jam bisa hanya 2 jam untuk proses penerbitan SKI. Jadi kita itu sebenarnya upaya yang selalu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi tidak perlu harus ada penilaian, kita juga selalu berusaha mempermudah. Dan saya membuka komunikasi terbuka dengan semua pelaku usaha, tapi itu teman-teman semua pasti melakukan hal itu ya. Dan satu lagi untuk pelayanan penerbitan iklan, persetujuan iklan itu kita TTE. Kita semua serba elektronik, semaksimal mungkin paperless. Dan alhamdulillah kita sudah berupaya seperti itu dan semakin mendekati 100% lah paperless. Dan itu TTE ya, di iklan itu TTE, SKI udah lama sekali TTE, jadi tanda tangan elektronik. Saya dimanapun berada, surat menyurat dikirim lewat elektronik harus segera respon. Itu aturan main yang kami terapkan di sini. Jadi, dan itu kita tunjukkan ke pelaku usaha seperti itu. Itu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Bapak Idam, ini semoga menjawab pertanyaan bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Ini izin, Ibu, ini ada request ya, video untuk menayangkan video 5S. Silakan, mau diputar 5S dari Ditbas Kemewonapza, video pelayanan ketika untuk meraih
WBK 2019 tahun lalu ya Ibu ya. Nah, ini silakan. Berikan pelayanan terbaik dengan tulus dan sepenuh hati. Bangun integritas dan sikap yang adil demi bakti kita untuk negeri. Senyum dan salam didasari semangat untuk memberikan solusi. Sambut dengan senyum dan salam didasari semangat untuk memberikan solusi. Badan POM pelayanan publik yang berkualitas. Sambut dengan senyum dan salam didasari semangat untuk memberikan solusi. Sambut dengan senyum dan salam didasari semangat untuk memberikan solusi. Badan POM wujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Badan POM wujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Baik, Bapak Ibu, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Ditwas Kemayon Nafza. Nah, ternyata ini kalau kita mempunyai inovasi atau pelayanan, boleh juga Bapak Ibu untuk mempublikasikan, terus membuat video ya, untuk ditayangkan. Nah, Bu Asti, ini mohon izin untuk sebagai penutup, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ini dari Bapak Minarto. Mau menanyakan bagaimana Ditwas Kemayon Nafza menjaga komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi menuju BPK atau BBBM. Gitu. Silakan Ibu. Ya, makasih Mbak Moderator, Mbak Ida. Terima kasih Pak Minarto, bagaimana kita menjaga komitmen. Kita tanamkan usaha ini menjadi bagian dari budaya kerja. Kayak KMS. Sekarang kan kita sudah kayak budaya kerja aja ya, udah lahir dalam diri lah, tumbuh dalam hati bahwa komitmen ini tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar tanda tangan, tapi kita buktikan dalam setiap langkah kita. Mungkin mulai dari kita berangkat ke kantor, kita sudah berupaya bahwa kita selalu berusaha yang lebih baik. Kita selalu memberikan yang terbaik kepada kantor. Dan itu sebenarnya bagian dari komitmen menuju WBK, WBBM. WBK, WBBM ini adalah penilaian peresmian ya, peresmian pembuktian dari kementerian lain bahwa kita ini sudah bekerja keras, bekerja dengan hati, dan kita buktikan, kita dokumentasikan supaya akhirnya bisa dinilai oleh orang lain. Kita umumkan ke orang lain. Nah, itu bagian dari penilaian WBK, WBBM sebenarnya intinya itu. Bagaimana kita bekerja itu harus kita dokumentasikan dan kita umumkan, kita sharingkan ke orang lain.
Itu adalah inti dari reformasi birokrasi menuju WBPM. Itu Mbak, Ya, bangun baik. bagian dari budaya kerja. Ya. Ini sebagai, apakah ada closing statement dari Bu Asti, Bu? Silakan, Bu. Sebelum Closing statement. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana Ditwas Kemeng Oh mengakomodir. iya, maaf Bu, ini ada pertanyaan lagi baru deh. Ini mengenai bagaimana Ditwas Kemai mengakomodir proyek perubahan jikalau perubahan yang baru tersebut dari segi aturan belum diatur dan masih abu-abu, Bu. Dan PPK-nya masih ragu mengakomodir kegiatan tersebut. Gimana, Bu? Ya, ini aturan belum diatur dan masih abu-abu ini coba pastikan lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Apakah memang aturannya hanya di situ? Kadang kita harus melihat peraturan itu secara luas ya. Kadang aspek kegiatan ini bisa dilihat dari peraturan yang lain. Ini Pak Sukri mungkin lebih ahli nih sebagai mahasiswa S2 hukum. Dan kemudian kita PPK ya, PPK itu memang harus berani ambil keputusan, tapi PPK juga harus didukung oleh kita yang punya kegiatan bahwa ini semua aman dalam arti akuntabel. Kita harus bisa membuat PPK yakin bahwa kegiatan proyek perubahan kita ini adalah sesuatu yang akuntabel. Jadi kalau PPK-nya masih ragu, yakinkan dia. Carikan peraturan sebanyak mungkin bahwa ini mungkin, dan nanti yakinkan dia bahwa saya menjadi orang yang akan melindungi PPK juga pada saat diaudit. Ya, ini ketakutan kita semua. Saya juga puluhan tahun menjadi PPK. Jadi PPK selain mengerti peraturan, kita juga harus berani take risk ya. Take risk dalam arti semua aman, apa yang kita kerjakan akuntabel. Dan akuntabel ini melihat peraturan tidak hanya 1-2 peraturan saja, kita harus lihat secara komprehensif. Banyak peraturan yang sebenarnya bisa akomodir. Dari sisi ini kita cari peluang-peluang seperti itu. Jadi jangan hanya melihat 1 atau 2 peraturan. Itu sedikit tips. Mudah-mudahan bisa diartikan dengan baik oleh teman-teman semua bahwa ya memang nomor 1 harus berani dalam arti berani yang sesuai prosedur ya. Itu Mbak, kata penutup mungkin saya mungkin sedikit ini saja, mudah-mudahan bisa menginspirasi ke Pak Sukri, Pak Heri, Mbak Agustince ya. Kita ini hanya menjadi orang yang bertugas memberikan peluang dan media penyaluran semua potensi teman-teman yang berada di tanggung jawab kita. Dan teman-teman yang mungkin sekarang menjadi tanggung jawab Pak Sukri, Pak Heri, dan Mbak Agustince, mari kita dukung pimpinan kita, karena pimpinan kita, maksudnya pimpinan kita ini Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Kepala Lokapom Mimika, Kepala Lokapom Merauke ya teman-teman semua di Jayapura, Mimika dan Merauke, untuk bergerak satu langkah menuju satu tujuan. Kita harus ada komando, nggak bisa tidak. Hanya satu komando yang kita ikuti, dan percayalah semua pimpinan pasti berusaha yang terbaik kepada unitnya. Jadi supaya satu langkah harus ada trust antara pimpinan dan anak buah, dan kita yakin pimpinan kita punya tujuan yang sama dengan kita semua. Saya sebagai anak buah juga punya trust, punya percaya kepada pimpinan kita bahwa kita punya tujuan yang sama, tujuan yang besar, yaitu Indonesia juara, Indonesia. Badan POM menjadi bagian dari itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asti. Baik, Bapak Ibu, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bu Asti Snaryani. Ya, berarti kita kalau ingin meraih WBK WBM, kita harus mempunyai komitmen yang bersama ya Bapak Ibu.
Lalu komitmen kepemimpinan itu sangat tinggi dan di-sharing, dibagikan kepada anak buah di bawahnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini selanjutnya kita akan memasuki acara pemaparan di Ibu Sri SIPMSI. Beliau merupakan koordinator Pokja Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Nafza BPOM RI. Nah, ini nanti beliau akan menjelaskan mengenai inovasi apa saja ya tadi ya. Ada 10 inovasi yang telah disampaikan oleh Bu Asti dan juga ditunjukkan oleh Ibu Patri. Nah, ini apakah sudah bergabung Ibu Sri Rahayu, Ibu Ayu? Ya, Mbak Ida. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang kalam kepada Ibu Ayu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Banyak belum ada nih. Ayo, Pagi selamat luar pagi. biasa. Pagi, Luar biasa. Pagi luar biasa. Selamat siang. pagi luar biasa. Luar biasa. Biasanya Pak Sukri itu semangat banget. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Pak Sukri hebat. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang di Jayapura, Bapak Supriyadi Dharma SSI BT, Ibu Direktur Pengawasan Kemai, Ibu Dr. Anda Tri Asti Isnariani APT MKes, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat di Balai Besar POM di Jayapura, mohon maaf juga Ibu Kepala Loka Merauke, Ibu Agustince dan Loka Mimika Bapak Herianto. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian walaupun secara virtual ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu, berbagi pengalaman. Sebetulnya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu dalam acara studi banding Balai Besar POM di Jayapura dengan Ditwas Kemai. Sebagai koordinator pelayanan publik di Ditwas Kemai, saya ditugaskan untuk menyampaikan inovasi-inovasi apa saja sih yang telah dilakukan oleh Ditwas Kemai ya, sehingga Ditwas Kemai dapat meraih WBK pada tahun 2019 dan insya Allah WBBM tahun 2020. Harus optimis ya, insya Allah 2020 Kemai WBBM. Amin. Ya. Mungkin bisa langsung ditayangkan slide-nya, Mbak Ida. Sebelum slide-nya ditayangkan, saya papan dulu ya. Pada peserta seminar, Ditwas Kemai memiliki 3 pelayanan publik, yaitu, next Mbak Ida. Mohon maaf, ini UPP yang, ya. Kalau kita bisa lihat di sini 3 pelayanan publik di Ditwas Kemai. Apa saja yaitu pertama importasi obat dan bahan obat yaitu SKI, surat keterangan impor. Jadi Ditwas Kemai melayani pelaku usaha untuk menerbitkan surat keterangan impor. Oke. Ketika ruangannya ditutup langsung penerbitan SKI terkait dengan obat dan bahan obat. Oke. Apa saja sih yang dilakukan pada saat penerbitan SKI obat dan bahan obat? Yaitu kita melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen impor ya, terkait dengan dokumen-dokumen impor, kelengkapannya dan kevalitannya, untuk mengeluarkan bahan obat yang dari pabean. Setelah itu ada lagi, belum next ya Mbak, nanti saja saya akan menjelaskan terkait dengan yang ada di Ditwas Kemai. Selanjutnya adalah importasi, balik lagi Mbak yang ke depan Mbak. Oke ya, selanjutnya adalah di sini ada ya, importasi dan eksportasi NPP. Narkotik psikotropik prekursor, yaitu biasanya kita sebut dengan AHP, analisa hasil pengawasan narkotik psikotropik prekursor. Apa saja sih yang dilakukan di Ditwas Kemai?
dalam AHP ini adalah kita mengevaluasi dokumen yang disubmit oleh pelaku usaha terkait dengan permohonan impor dan ekspor narkotik. Mungkin kalau sebelumnya nggak apa-apa ya. Langsung. Impor dan ekspor narkotik, narkotik, psikotropik, dan prekursor, yaitu AHP, narkotik, psikotropik, prekursor. Di sini kita mengevaluasi dokumen apabila misalnya pelaku usaha memerlukan 100 kg misalnya kodein. Apakah kita berikan? Nah, itu kita evaluasi dari mulai kita lihat laporan sebelumnya, estimasi dan lain-lain, sehingga kita akan bisa mengevaluasi berapa kebutuhannya dan kita berikan berapa. Nah, berdasarkan analisa hasil pengawasan NPP ini, pelaku usaha akan mengajukan ekspor atau impor kepada Kementerian Kesehatan untuk diterbitkanlah surat keterangan, surat persetujuan impor narkotik, psikotropik, prekursor. Nah, ketiga adalah persetujuan iklan obat. Persetujuan iklan obat yaitu jadi Direktorat Pengawasan NAPSA melakukan evaluasi terhadap permohonan iklan. Jadi sebelum iklan dipublikasikan, mohon maaf ini agak ramai sedikit. Sebelum evaluasi iklan obat dipublikasikan ya, diajukan dulu ke KEMEI, kita lakukan evaluasi terhadap iklan obat ini. Nah, terhadap WBK inovasi Yanbliknya apa saja sih? Nah, untuk WBK kemarin inovasi dari Siapik adalah pengembangan Siapik itu sendiri. Jadi penambahan ada fitur-fitur pengembangan dari Siapik. Untuk yang tadi ya terkait dengan SKI. SKI apa saja sih inovasinya? Inovasi dari SKI adalah, next Mbak untuk yang SKI. Oke, yang SKI. Bukan Mbak, yang tadi masih ya ini. Importasi yang atas, importasi obat dan bahan obat. Apa sih inovasinya? Kita lihat inovasinya. Inovasinya adalah, maaf Mbak, masih belum. Yang tadi Mbak. Oke, yang ini ya. Sebentar ya Mbak. Nah ini, inovasinya adalah sebetulnya kita mendapat SLA 8 jam. Jadi kalau importasi obat dan bahan obat, SLA-nya ini sama ya, seluruh Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3 itu sama SLA-nya 8 jam. Cuma karena kita mau membuat suatu inovasi, kita berusaha untuk mencapai kurang dari 8 jam, yaitu kita bisa tahun 2019 kita bisa mencapai 4,79 jam. Jadi SLA-nya jauh di bawahnya. Nah ini kita sebagai inovasi kita, bahwa kita bisa mencapai timeline di bawah dari SLA yang ditentukan di ketentuannya, di peraturan. Ini adalah inovasi terkait dengan SKI. Selanjutnya inovasi untuk yang INAPSA. Nah INAPSA ini adalah AHP Mbak, yang ada AHP-nya. Iya, ini adalah apa sih inovasinya pada saat WBK? Kita adalah pengembangan juga terkait INAPSA sehingga data capaian kinerja importasi NPP dapat dimonitor. Jadi dapat masuk ke comment center di Badan POM. Jadi bisa langsung terlihat. Istilahnya ada pelayanan AHP narkotik. Jadi mulai INAPSA berapa sih jumlahnya yang diterima, ditolak, atau disetujui. Oke. Untuk Siapik tadi sudah saya terangkan ya. Di samping inovasi Yanblik, kami juga menciptakan tadi ya, ada video 5S. Ya. Dan jangan lupa dari WBK itu nanti akan diminta yel-yel anti korupsi. Jadi kita harus menciptakan suatu yel-yel anti korupsi, bisa berupa lagu dengan gerakan-gerakan yang diupload di YouTube. Jadi kita sebelum WBK kita harus menciptakan tadi ya yel-yel anti korupsi. Dari lagu-lagu, dari gerakan, dan apa yang itu yang akan dinilai juga. Salah satu poin penilaian juga dari Menpan. Oke Bapak Ibu, itu sekilas upaya dan inovasi Yanblik pada saat meraih WBK. Sekarang next Mbak. Oke, yang sekarang WB Siapik sudah tadi. Bagaimana persiapan kita untuk meraih WBBM? Yang pasti upaya yang kita lakukan pasti lebih banyak. Ada beberapa inovasi Yanblik ya. Inovasi Yanblik pertama ada ini yang WBK Mbak, WBBM, iya 2020. Ya, ini ada inovasi pelayanan publik. Jadi ada inovasi pelayanan publik apa saja sih yang kita bikin sebagai inovasi? Next, Mbak.
Nah, ini inovasi pelayanan publik kita ada 4. Ada JOS redam COVID-19. Ini untuk apa ya? JOS redam COVID-19 ini untuk SKI. Jadi untuk surat keterangan impor, JOS redam COVID-19 itu jalur obat SKI super cepat. Jadi JOS-nya berasal dari kata jalur obat SKI super cepat. Dalam upaya apa? Meredam COVID-19. Inovasi ini diawali dari upaya dan semangat di Tuaskema ya, semangat Badan POM juga untuk membantu pemasukan bahan obat dan obat khususnya untuk obat-obat yang mempercepat proses penempatan SKI, yaitu obat-obat yang terkait dengan COVID-19. Jadi kita memangkas lagi, tadi dari yang sudah 4, sekian jam ya, kita memangkas lagi dari 8 jam menjadi hanya 2 jam saja SLA-nya. Jadi kita dipercepat lagi, ini timeline-nya dipercepat, ya dengan alur yang sama, tapi kita timeline kita dipercepat, khususnya untuk obat-obat terkait dengan COVID-19. Next, apalagi ya ininya inovasi kita? Coba kita lihat lagi inovasinya. Ibu, ini ada video ya Bu ya? Oh iya, oh maaf ya. Kita lihat JOS redam 19-nya. Ya, kita Oke, next kita lihat JOS redam COVID-19. Memperkenalkan inovasi pelayanan publik JOS redam COVID-19. JOS, jalur pemasukan obat via SKI super cepat. JOS adalah inovasi pelayanan publik untuk mempercepat penerbitan surat keterangan impor obat selama masa pandemi COVID-19. Timeline yang sebelumnya 8 jam menjadi hanya 2 jam saja. Berikut ini adalah alur pengajuan SKI. 1. Login akun pada e-streetbpom.pom.go.id, lalu entry data. 2. Bayar PNBP melalui Simponi. Badan POM akan mengevaluasi kelengkapan data dan kebenarannya yang diajukan. Bila disetujui, maka akan diterbitkan SKI. Maklumat inovasi pelayanan publik JOS redam COVID-19. Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi berupa denda sebesar Rp10.000 untuk pengajuan yang tidak memenuhi syarat dan memberikan penghargaan kepada petugas pemberi layanan terbaik berupa Service Excellence Award. Itulah inovasi JOS yang merupakan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Iya, Bapak Ibu, demikianlah tadi video JOS redam COVID-19. Redam COVID-19. JOS, jalur pemasukan obat via SKI. Oke, selanjutnya inovasi apa saja ya? Selanjutnya ada lagi terkait dengan New Inapsa. Oke, Siapik. Siapik tadi, kalau Siapik tadi pengembangannya. Sekarang untuk WBBM kita apa ya inovasinya? Inovasinya adalah percepatan timeline persetujuan 60 hari kerja menjadi 30 hari kerja. Kenapa bisa dipangkas sedemikian cepatnya? Karena sekarang kita sudah ada nih penerbitan surat persetujuan iklan obatnya sudah TTE. Jadi Direktur, Ibu Deputi itu hanya approve TTE dan pelaku usaha langsung bisa mendownload permohonan iklan obat tersebut. Jadi kita bisa memangkas setengah darinya. Dan ini juga ke depannya juga 30 hari kerja sudah langsung setengah dari 60 ya. Tetapi Ibu Deputi masih minta ada lagi yang 1 hari dan 25 hari itu sedang diproses. Mungkin ke depannya kita juga akan lebih dari 30 lebih kecil dari 30 hari. Jadi nanti ada yang one day service ada. Jadi dari Siapik. Tapi kita untuk yang WBM ini kita ajukan 60 hari karena yang sudah berjalan 60 hari kerja menjadi 30 hari kerja. Karena Siapik ini yaitu sistem aplikasi persetujuan iklan obat, moto kita adalah better, simpler, and faster. Oke, kita lihat videonya.
Kami perkenalkan inovasi pelayanan publik SIAPIK, inovasi percepatan timeline layanan persetujuan iklan obat yang semula 60 hari kerja menjadi 30 hari kerja untuk jalur reguler. Inovasi percepatan timeline ini didukung dengan telah diterapkannya tanda tangan elektronik pada persetujuan iklan obat. Proses yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, kini sudah terelektronisasi dan paperless. SIAPIK kini better, simpler, and faster. Maklumat inovasi pelayanan publik SIAPIK, kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Apabila tidak sesuai, kami siap menerima sanksi, denda Rp10.000 dan memberikan penghargaan kepada petugas pemberi layanan terbaik berupa Service Excellence Award. Demikianlah inovasi pelayanan publik SIAPIK yang merupakan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Badan POM, solid, loyal, tangguh, akan bergerak. Ya, demikianlah tadi ya videonya SIAPIK. Selanjutnya ada lagi inovasi New Inapsa. Nah, SIAPIK sudah Mbak, kita ke New Inapsa. Ya, apa sih ini New Inapsa? New Inapsa tadi ya yang terkait penerbitan AHP. Apa sih inovasinya? Inovasinya pertama integrasi Inapsa dan IPAM. Jadi kalau kemarin-kemarin Inapsa ya kita ngeprint AHP-nya, nanti pelaku usaha membawa hard copy-nya ke Kemenkes untuk melakukan permohonan ekspor dan impor. Kalau sekarang sudah terintegrasi, jadi langsung dari Badan POM terintegrasi dengan Kemenkes, mereka jadi langsung tidak ada lagi hard copy. Jadi tidak perlu IPAM sehingga tidak diperlukan hard copy. Satu lagi, percepatan waktu layanan. Dari 4 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Nah, ini salah satu keunggulan juga dari Inapsa, 4 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Jadi ya, kita lihat videonya. Kami memperkenalkan inovasi pelayanan publik New Inapsa yang memberikan percepatan penerbitan AHP dan memberikan kemudahan pelaku usaha dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Berikut ini adalah langkah permohonan AHP. Pertama, login registrasi akun melalui e-stripnapsa.pom.go.id. Kedua, pengajuan permohonan secara online dan lakukan pembayaran PNBP. Ketiga, Badan POM akan mengevaluasi permohonan hingga disetujui. Timeline penerbitan AHP hanya 3 hari kerja dan sudah terhubung dengan IPAM. Untuk konsultasi dan pengaduan dapat dilakukan melalui Maklumat inovasi pelayanan publik AHP. Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Apabila tidak sesuai, kami siap menerima sanksi denda Rp10.000 untuk pengajuan yang tidak memenuhi syarat dan memberikan penghargaan kepada petugas pemberi layanan terbaik berupa Service Excellence Award. Itulah inovasi New Inapsa yang merupakan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Badan POM, solid, loyal, tangguh, akan bergerak. Ya, demikianlah video dari New Inapsa. Kami memperkenalkan pemasukan publik New Inapsa yang memberikan percepatan. Mohon maaf ya, kesalahan teknis sedikit. Bapak Ibu para peserta seminar, Hanya boleh tidak. tanya-tanya ya mungkin. Kenapa sih kok mungkin Pak Sukri apalagi nih kok Mbak Patri terus nih yang muncul menjelaskan seperti itu. Kenapa ya Mbak Patri yang menjelaskan? Karena Kita Mbak sudah Patri akan ini bentuk sebagai juga Bu, Duta Balai Duta Besar POM di Pelayanan Jayapura. Publik. Ikut Mbak Duta Patri. Pelayanan- Oke. Bapak ini adalah Duta Pelayanan Publik. Nah, ini sekarang kita ada inovasi lainnya, kita ada Duta Pelayanan Publik. Nah, silakan Mbak Duta. Nah, ini adalah Duta Pelayanan Publik adalah
Patri Junipri SSI APT. Dia sebagai Duta Pelayanan Publik di Ditlas Kemai. Jadi kita tunjuk sebagai Duta Pelayanan Publik di Ditlas Kemai. Makanya kalau dilihat tadi ya video-videonya pasti ada Mbak Patrinya. Ya karena dia adalah sebagai duta. Banyak Walaupun betul inovasi bajunya tidak Mbak Patri ini, Bu. Ya. Banyak Kenapa, bajunya Pak? ganti-ganti. Iya Pak, bajunya banyak Pak. Karena kan artis Pak. Ya inovasi ini, ya Pak Sukri ya. Walaupun tidak terkait langsung dengan layanan timeline, tapi ini salah satu yang urgent juga, yang penting juga sebagai Duta Pelayanan Publik. Kenapa? Tadi ya, kita bisa melihat langsung. Jadi apa sih inovasinya? Mungkin kalau kita disampaikan secara biasa, mungkin orang tidak tertarik. Tapi kalau Mbak Patri yang menyampaikan, dia mungkin lebih tertarik. Oh, apa ya inovasinya Kemai? Sehingga dia lebih tertarik dan lebih memperhatikan apa aja nih inovasinya Kemai. Itulah makanya kita bikin Duta Pelayanan Publik ya, yang mempunyai tugas ya antara lain jadi simbol positif dan citra Yanblik. Jadi Mbak Patri juga harus mempunyai kenapa kita pilih tidak sembarangan, tidak hanya cantik. Kalau cantik iya, Mbak Patri pasti cantik. Tapi tidak hanya itu. Ada kepribadiannya, ada hal-hal positif yang harus sebagai duta. Minimal misalnya mungkin Pak Sukri sama-sama waktu itu menjadi sekarang Mbak Patri juga menjadi pemeriksa COVID ya, pemeriksa COVID menjadi relawan. Oke, iya. Saya mau bilang relawan susah banget, apa gitu ya. Relawan. Nah, relawan waktu dulu ada gempa ya, Mbak Patri juga menjadi relawan, dan sekarang juga dengan semangat, dengan pengabdiannya menjadi relawan lagi. Walaupun tadi tim saya tuh Bu, Mbak Patri, tim saya di Palu tuh relawan. Mantap. Iya, makanya saya bilang dengan Pak Sukri mungkin pasti ingat relawan Palu, Mbak Patri. Nah, sekarang juga Pak, beliau menjadi relawan juga sebagai pemeriksa COVID. Nah, itu relawan. Pas jadi Duta Pelayanan Publik. Semua terlibat, makanya, nyanyi dia, wakili, apa semua. Mantap. Sebagai Duta Pelayanan Publik. Mantap, iya. Mungkin nanti dari di Jayapura mungkin bisa juga nih kita siapa nih yang berperan seperti mirip-mirip lah dengan Mbak Patri ya. Cantik, menarik, dan tadi harus ada poin plusnya apa. Sehingga pantas ya, seperti Pak Sukri tadi bilang, pantas lah menjadi Duta Pelayanan Publik. Ya, jadi simbol positif dan citra Yanblik yang dapat menginformasikan dan mempromosikan inovasi-inovasi di Ditpas Yanblik. Ya. Bapak Ibu, selain inovasi di bidang pelayanan, Ditpas Kemai juga membuat inovasi next ya Mbak, inovasi di bidang manajemen SDM, ya, dengan nama ini agak-agak supaya gampang. Kenapa sih namanya seperti ini? Ini namanya supaya mudah diingat saja sih ya. Kalau Duta Yanbliknya, udah ya, oke. Ya, ini ada inovasi. Ya, sebelum inovasi SDM akan disampaikan juga inovasi penguatan pengawasan ya. Jadi ada beberapa inovasi, salah satunya inovasi penguatan pengawasan. Tadi ada inovasi SDM, nanti ya setelah inovasi penguatan pengawasan yang akan menyampaikan mungkin bukan saya, tetapi ini ada lagi duta anti gratifikasi. Silakan Mbak Ida sebagai moderator, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu kita kasih aplaus. Ayu dan Ditpas Kemai Onapza yang luar biasa tadi video-videonya. Ya, ini selain inovasi di pelayanan publik, ini ada inovasi penguatan pengawasan. Ya, Pegas. Nah, Pegas ini apa dan di dalamnya seperti apa? Nah, ini nanti ada yang menjelaskan selain Bu Ayu, nanti ada Ibu Dewi Nopitasari Spam APT. Apakah Ibu Dewi sudah bergabung? Ibu Dewi? Iya, Mbak Ida. Siap. Siap, Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, Ibu Dewi merupakan duta anti gratifikasi ya, Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPZA BPOM RI. Nah, ini Ibu Dewi akan menjelaskan mengenai inovasi penguatan pengawasan. Nah, ini apakah inovasinya harus berupa IT, Bu? Nah, kalau pengawasannya seperti apa? Nah, ini akan dijelaskan oleh Bu Dewi. Kepada Ibu Dewi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar POM Jayapura, Bapak Supriyadi Dharma. Yang terhormat Ibu Direktur Pengawasan KEMEI, Ibu Triasti Isnaryani. Yang terhormat Kepala Loka POM di Merauke, Ibu Agustince. Yang terhormat Kepala Loka POM di Mimika, Bapak Herianto, dan seluruh Bapak Ibu peserta kegiatan studi banding virtual yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dewi Novitasari yang ditugaskan sebagai Duta Anti Gratifikasi di Ditbas KEMEI, dan hari ini diberi tugas untuk menyampaikan mengenai inovasi penguatan pengawasan di Ditbas KEMEI. Silahkan ini Mbak Ida, next slide. Jadi Direktorat Pengawasan KEMEI memiliki inovasi Pegas untuk penanganan pengaduan masyarakat, pengendalian gratifikasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan whistleblowing system. Pegas 1, pengaduan masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan adanya dugaan pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang ke nomor layanan pengaduan ini. Kami menetapkan timeline layanan pengaduan yang lebih singkat dari yang ditetapkan pusat, yaitu selama 30 hari, paling lama 30 hari. Lanjut, Mbak Ida. Pegas 2, pengendalian gratifikasi. Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam sejak penerimaan gratifikasi. Untuk laporan yang diterima melebihi batas waktu yang ditetapkan, akan diberikan sanksi berupa penurunan nilai perilaku pada SKP. Lanjut, Pegas 3, sistem pengendalian intern. Di sini kami memberikan motivasi kepada para pegawai untuk menciptakan inovasi baru untuk penguatan pengawasan intern. Sehingga pegawai yang menciptakan inovasi baru akan dinominasikan sebagai pegawai berprestasi. Pegas 4, whistleblowing system. Kami juga berupaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai WBS dengan disertai evaluasi yang terukur. Bagi pegawai yang melaporkan dugaan pelanggaran dan terbukti laporannya benar, akan diberikan penghargaan juga berupa kenaikan nilai perilaku SKP. Mungkin mau diputarkan video inovasi Pegasnya, Mbak Ida? Atau ya, enggak? Sebentar. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat ya. Kami memperkenalkan inovasi penguatan pengawasan Pegas berupa pemberian reward dan punishment dalam pengaduan masyarakat, pengendalian gratifikasi, SPIP, dan whistleblowing system, serta penunjukan duta anti gratifikasi. Pegas pertama, pengaduan masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan pelanggaran ke nomor ini. Pegas kedua, pengendalian gratifikasi. Pegawai yang tidak melaporkan gratifikasi dalam 2 kali 24 jam akan mendapatkan penurunan nilai perilaku pada SKP. Pegas ketiga, SPIP. Pegawai yang menciptakan inovasi baru untuk SPIP akan dinominasikan sebagai pegawai berprestasi. Pegas keempat, whistleblowing system. Pegawai yang melapor akan mendapatkan reward kenaikan nilai perilaku pada SKP. Kami juga berinovasi melalui penunjukan duta anti gratifikasi. Pegas merupakan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Badan POM, solid, loyal, tangguh, akan bergerak. Demikian video inovasi Pegas. Jadi selain Duta Pelayanan Publik, kami juga memiliki
Duta Anti Gratifikasi yang bertugas untuk mempromosikan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme, serta budaya tolak dan lapor gratifikasi di lingkungan Ditwas Kemei. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Dewi? Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi selain inovasi di bidang pengawasan dan pelayanan publik, ini ada satu inovasi lagi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mari kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ke Bu Ayu. Ini ada inovasi satu lagi ya Bu Ayu ya. Iya, Mbak Aida. Baik, silakan Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi ya, di samping ada inovasi-inovasi, ada gratifikasi dan lain, ada satu lagi sekarang ini, inovasi penguatan pengawasan. Tadi ya, untuk yang gratifikasi dan ada lain terakhir, inovasi bidang pelayanan. Jadi ada manajemen SDM. Nah, ini ada, ini kita singkat jadi diskotik apes. Kok aneh ya namanya, ini untuk mempermudah mengingat. Jadi singkatan-singkatan ini untuk inovasi 2020 Mbak, inovasi BPBM 2020. Iya, ini ada diskotik apes. Nah, diskotiknya disiplin, kode perilaku dan kode etik ya. Disingkat, dibuat menarik dan mempermudah orang untuk mengingat. Jadi kalau disiplin di sini ya, pegawai Ditwas Kemei yang terlambat melebihi yang flexi time 15 menit ya selama 5 kali dalam sebulan, ini akan kita didenda. Denda itu apa? Mentraktir seluruh staf Kemei. Ya bisa makanan ringan ya apa pokoknya dia harus mentraktir seluruh karyawan Kemei. Makanya diusahakan untuk tidak terlambat, minimal sebulan 5 kali itu selama 5 kali ya dalam sebulan. Jadi kalau sudah 3 kali harus warning. Tidak boleh terlambat lagi. Kalau tidak, ya harus traktir teman-temannya. Selanjutnya, pegawai Ditwas Kemei Onapsa ini yang tidak menggunakan name tag saat jam kerja, ya maka akan didenda 20.000. Jadi pegawai Ditwas Kemei harus pakai name tag. Nah, pegawai Ditwas Kemei Onapsa juga yang lupa melakukan absen ya, maka tunjangan kinerjanya dipotong. Jadi apes. Coba kita lihat videonya. Kami memperkenalkan inovasi manajemen SDM diskotik apes untuk menegakkan disiplin, kode perilaku, dan kode etik pegawai. Pertama, pegawai yang terlambat 15 menit selama 5 kali dalam 1 bulan menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan. Yang kedua, tidak menggunakan name tag, maka akan didenda sebanyak Rp20.000. Ketiga, lupa melakukan presensi, tunjangan kinerja akan dipotong. Wah, benar-benar apes ya. Demikianlah inovasi manajemen SDM diskotik apes. Komitmen unit kerja kami mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Badan POM, solid, loyal, tangguh, akan bergerak. Ya, demikianlah Bapak Ibu inovasi-inovasi Ditwas Kemei untuk mencapai WBBM 2020. Semoga menjadi inspirasi ya dari Bapak Ibu di Jayapura. Selanjutnya ini ada inovasi-inovasi perbaikan pelayanan ya. Selain mendapatkan WBK dan persiapan WBBN, perbaikan yang berdampak dan meningkatkannya nilai UPP. Jadi ya ada nilai UPP yang baru saja Jayapura juga tinggi nilainya. Jadi dilaksanakan oleh inspektorat ya. Untuk tahun 2019, Kemei ini kecil sekali, cuma 2,96.
Jadi masih di bawah baik kalau nggak salah, 2,96. 3 kalau yang baiknya ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana tahun 2020. Tahun 2020 UPP-nya berapa sih? Nah, ini signifikan sekali Bapak Ibu naiknya Bu Ayu, 4,33. Bu Ayu. Iya Pak, iya Pak. Izin Iya, Bu, Pak. suaranya tidak terlalu kedengeran. Mungkin bisa Oh iya, baik. kasih Bu. Lebih jelas ya. Nah, sekarang sudah terdengar Pak Sukri? Ya, lebih kedengeran Bu. Oke, baik. Makasih nah, Bu. ini jadi waktu 2019 itu kita 2,96 Pak nilai UPP-nya. Nah, jadi 2020 naik signifikan 4,33. Nah, mungkin kalau yang ini internetnya agak ini nih ya, kalau di Mbak tolong ini di ruang rapat, kalau ruang rapatnya agak tertutup sedikit, itu internetnya nggak tahu ya kenapa jadi ini pelan. Nah, ini kemarin juga mendapat apresiasi juga dari Ibu Sestama karena naiknya yang signifikan ya. Jadi 4,33. Nah, upaya-upaya apa saja sih? Kenapa bisa naiknya sedemikian signifikannya? Ini banyak upaya-upayanya. Memang sih tidak terkait dengan UPP semata ya, karena ini sejalan dengan sebetulnya persiapan dengan WBBM gitu. Jadi beberapa dokumen dan lain-lainnya sebetulnya hampir sama beririsan sehingga kita tidak terlalu sulit untuk mempersiapkan UPP. Nah, itu yaitu apa saja sih ya inovasi standar pelayanan yang meningkatkan nilai UPP kami, ya ini ada publikasi standar pelayanan. Jadi kita ada standar pelayanan yang kita publikasikan. Di mana saja publikasinya? Next, Mbak. Silakan. Publikasi standar pelayanan. Ya, ini di publikasi standar pelayanan kami melakukan standar kami melakukan publikasi. Bu Ayu izin suaranya hilang Bu, kurang jelas. Pelayanan di berbagai media. Standar pelayanan di berbagai media. Ada IG, ada dia. Ini kalau kita lihat ya. Sudah jelas, Mbak? Sudah, Bu. Halo? Oke. Ini jadi ya persiapan untuk yang WBBM itu sejalan dengan UPP. Sehingga kenapa inovasi kita ya standar pelayanan itu menjadi baik karena kita apa? Karena kita lakukan sudah ya internetnya nih. Karena standar pelayanan ini kita upload di berbagai media ya, ada di IG, di IG-nya kita sudah naik ya, recommend-nya jadi dari 594 jadi 1000-an. Ada di YouTube, website, brosur. Nah, brosur ini itu nilainya tinggi kalau disebarkan ke masyarakat ya. Karena di situ banyak pertanyaannya, apakah di ruang kerja, apakah ada di website, apakah ada di masyarakat. Nah, salah satunya masyarakat itu nilainya juga tinggi ya. Terus ada juga beberapa yang sebetulnya paling tinggi itu di media cetak. Tapi kami belum ke media cetak sehingga nilai kami masih walaupun sudah tinggi ya masih belum jadi pelayanan prima gitu ya. Ada juga nih di IBPOM ya, di dalam IBPOM juga kita masukkan semua standar-standar pelayanan publik. Jadi di berbagai media ada poster. Nah, ini poster juga satu pertanyaan dari di UPP itu ya yang membuat nilai kita menjadi naik. Next, Mbak. Jadi kuncinya publikasi. Jadi di samping itu inovasi-inovasi, nih fasilitas sarana dan prasarana ini juga harus diperbaiki. Alhamdulillah kebetulan di Tuas Kemei mendapat ruang pelayanan di Gedung B. Gedung B itu memang standarnya sudah bagus, dia ruang tunggu dan ruang pelayanan ini di Gedung B lantai 4. Jadi memang kita sama-sama ya, Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3. Front office dan samping itu di Tuas Kemei-nya pun kita perbaiki ya, dari mulai front office, pengaduan dan lain-lain ya. Yang terakhir ya sudah tentu tadi inovasi pelayanan. Jadi inovasi pelayanan ini yang dilihat. Inovasi apa saja sih yang dilakukan oleh Ditwas Kemei? Nah, pasti sejalanlah dengan WBBM. Jadi ini yang kita sampaikan. Inovasi pelayanan di Kemei adalah ada Siapik, ada JOS, ada New Inapsa, dan satu lagi ada juga misalnya replikasi. Jadi ada kegiatan Ditwas Kemei yang direplikasi oleh unit lain. Ya. Itu yang mengangkat nilai kita menjadi signifikan naiknya di UPP. Mudah-mudahan nanti di WBBM juga nilai kita akan tinggi dan kita 2020 bisa mencapai WBBM. Dan semoga nanti Pak Sukri juga di Jayapura bisa mencapai WBK. Yakin? Amin.
Demikian Bapak Ibu mungkin penjelasan atau sharing ya, berbagi pengalaman bagaimana mencapai atau inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam mencapai WBK dan insya Allah WBBM 2020. Demikian, Pak Ida, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu dan Ibu Dewi. Bapak Ibu, kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Ayu dan Bu Dewi. Ya, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, langsung saja ya. Ini tadi kan Bu Patri sudah menunjukkan fasilitas yang ada di Gedung F Timur, Ditbas Kemeng. Nah, ini langsung saja kita sudah terhubung dengan Ibu Patri. Bu Patri di Gedung B Pelayanan Publik. Jadi kalau di pusat ini Gedung Pelayanan Publiknya sudah jadi satu ya Bu Ayu ya, sebagai mana yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Iya. Iya Bu Patri, silakan ditunjukkan kepada kami pelayanan yang ada di Gedung B. Oke, baik Mbak Indah. Pak Sukri dan teman-teman sekalian, Ibu Direktur juga, saya minta izin untuk memperlihatkan gedung pelayanan kita. Saya izin buka masker supaya suara saya lebih terdengar ya. Baik, ini adalah gedung pelayanan publik, gedung B di Badan POM. Jadi seluruh pelayanan publik dilakukan di tempat ini. Untuk pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat ada di lantai 4. Jadi ketika keluar lift, itu akan ada security, lift dan langsung ada security. Security ini yang akan membantu mengarahkan pelaku usaha yang mungkin memerlukan informasi awal yang untuk melihat apakah pelayanan yang mereka inginkan ada di lantai ini. Jadi security sangat membantu untuk mengarahkan pelaku usaha. Dan di lantai ini juga sudah tersedia sebenarnya list pelayanan-pelayanan apa aja yang dilakukan di lantai ini. Ada karena digunakan untuk beberapa direktorat yang khusus untuk ekspor dan impor obat, narkotika, obat dan makanan, serta iklan obat. Jadi silakan, ini adalah list pelayanan di lantai 4. Selanjutnya kita akan ke sebelah sini. Di sini sudah ada form yang akan diisi oleh pelaku usaha yang akan melakukan konsultasi kepada kami. Jadi seluruh konsultasi yang datang itu akan kami dokumentasikan, dan ini juga sebagai untuk perbaikan kami. Jadi misalnya mereka datang dan memberikan masukan, kami akan catat itu dan kami akan melakukan perbaikan itu. Itu akan kita lakukan pada saat monef. Jadi akan ada terus perbaikan. Ini dan juga brosur-brosur kami juga sudah kami tempatkan di sini. Dan juga tetap ada kotak pengaduan yang kita pakai bersama. Oke, kita akan ke loket khusus untuk Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat dan Naksa. Baik, kalau untuk Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat mendapat loket A dan B. Di sini sudah ada ini untuk loket konsultasi SKI obat dan AHP narkotika, psikotropika dan prekursor. Semua sudah dikondisikan sesuai dengan protokol kesehatan. Mengingat saat ini ada pandemi, jadi kami sudah Biro Umum telah memfasilitasi kami adanya fasilitas yang dapat diterapkan pada saat pandemi ini. Misalnya ada kaca, juga tempat duduk, dan untuk menunggu para pelaku usaha juga sudah ditanda silang, sudah ada social distancing yang sudah diterapkan di lantai ini. Selanjutnya, berhubung kita hari ini sebenarnya mau memperlihatkan bagaimana cara kami melayani pelaku usaha yang datang untuk konsultasi. Tetapi berhubung karena pandemi, memang akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir ini, cuma 1-2 orang dalam sehari datang untuk konsultasi. Karena kami juga sudah melakukan konsultasi melalui WA, email, dan juga by telepon, dan mengurangi pertemuan. Jadi mungkin memang sehari ini biasa datang cuma 1 atau 2 untuk pada saat kondisi pandemi ini. Tapi normalnya biasa sampai 20. Tapi akhir-akhir ini 1 atau 2 orang aja. Nah, kebetulan ini hari ini tidak cuma 1, dan tadi sudah dilayani oleh teman saya Iva yang sekarang jadi petugas loket. Jadi petugas loket kami harus memakai masker, dan yang kedua harus menggunakan
selempang petugas loket. Selempang ini bisa membantu pelaku usaha untuk mengenali siapa yang saat ini sedang bertugas, karena di lantai ini ada banyak petugas dan juga ada banyak pelaku usaha. Biasanya kan kami pakai batik, jadi tidak mengenali petugas siapa sih petugas loket. Nah, dengan selempang ini sangat membantu bahwa ini adalah yang bertugas saat ini. Jadi begini tampilannya, dan tetap kami harus name-tag, harus pakai. Dan di sini kami juga sediakan tetap brosur untuk pelayanan yang kami lakukan. Jadi nanti pelaku usaha maupun petugas dapat dibantu dengan pada saat menjelaskan dengan brosur ini. Ini bisa dibawa pulang oleh pelaku usaha sendiri. Nah, silakan mungkin, kami juga di sini telah mencantumkan maklumat pelayanan kami yang ditantangani oleh, di sini sudah tersedia yang ditantangani oleh kepala badan maupun direktur kami sebagai kepala unit teknis. Jadi kami tempatkan di situ, di sisi sana, itu tetap bisa dilihat oleh pelaku usaha. Lalu juga kami juga menyampaikan ke pelaku usaha nilai SKM, dan nilai SKM itu sudah dicantumkan di masing-masing aplikasi, di Siapik, di Inarsa, ataupun di IBPOM. Tapi di loket ini kami juga memberitahukan kepada pelaku usaha melalui kami tempel, bisa mungkin dilihat lah, agak kecil, tapi bisa bisa terbaca. Di situ dicantumkan bahwa nilai SKM kami 2018 itu 81,43. Tetapi pada saat 2019 sudah naik menjadi 83,72. Nah, perbaikan ini kami selalu melakukan perbaikan. Jadi dari SKM ini bisa kelihatan apa-apa hal yang harus kami perbaiki. Baik, selain itu kami juga tetap mempublikasikan setiap inovasi kami. Di sini kami sudah tulis inovasi pelayanan publik beserta dengan duta pelayanan publik. Dan mungkin kita bisa simulasikan ya, bagaimana cara kami menerima konsultasi pelaku usaha. Jadi teman-teman di Jayapura juga bisa lihat bagaimana kami dalam melayani pelaku usaha. Nah, di sini sudah hadir teman saya bertindak sebagai pelaku usaha. Jadi kami melakukan pelayanan itu berdasarkan 5S, tentu saja dengan budaya pikir kita juga, dan tetap dengan 5S. Jadi ini kita akan lihat ya cara kita melayani pelaku usaha. Jadi ini ada Icut sebagai pelaku usaha dan teman saya Iva yang hari ini sedang bertugas sebagai pelayan loket, petugas loket. Silakan. Jadi pertama-tama pelaku usaha akan datang dan akan disambut oleh petugas loket. Selanjutnya mereka akan saling berkomunikasi dan semua pertanyaan itu disampaikan kepada petugas loket. Petugas loket selanjutnya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh pelaku usaha dan ditanyakan oleh pelaku usaha. Caranya untuk itu akan melakukan importasi terhadap obat ya. Semuanya ada di dalam brosur ini, Bu. Jadi kita lihat bahwa brosur itu sangat membantu. Meskipun ada elektronik, tapi hard copy juga kami sediakan. Ibu harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi e-Bepom. Di situ nanti Ibu bisa melakukan registrasi. Jadi sistem antrian yang kami terapkan, ini sudah diterapkan oleh Badan POM, seluruh Badan POM. Itu antriannya secara online. Jadi pelaku usaha yang akan datang konsultasi harus mendaftarkan diri di antrian.pom.go.id untuk mendapatkan nomor antrian. Setelah itu baru datang ke loket ini. Baik, seperti itu, dan ada beberapa fasilitas di sini, ada untuk men-charge HP maupun laptop, ada meja dan kursi yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga social distancing. Mungkin untuk saat ini cukup untuk loket kami. Baik, Mbak Ida. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya kepada Bu Patri mengenai pelayanan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan, Bapak Ibu. Kayaknya udah jelas ya, Mbak Ida. Bapak Ibu, sudah jelas ya, Bapak Ibu ya?
Mbak Ida izin mau bertanya kepada Mbak Patri. Ya Bu, silakan Bu. Mbak Patri, mungkin bisa dijelaskan apa mungkin bisa diinformasikan apakah pernah menghadapi konsumen yang atau pelanggan atau pengusaha yang mungkin komplain atau yang marah-marah datangnya itu seperti apa? Terus bagaimana menghadapi konsumen yang seperti itu? Apa yang dilakukan oleh petugas loket? Iya. Mungkin itu saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Baik, karena ini adalah pelayanan dan yang kami layani memang juga banyak dan setiap pribadi yang datang ke sini punya sifat masing-masing ya, cara mentreatment. Jadi kita juga memang harus pintar-pintar untuk bisa membaca pelaku usaha seperti apa yang datang ke kita. Jadi ketika misalnya ada keluhan apa, kita kan sudah dibekali dengan beberapa pelatihan untuk pelayanan prima dan public speaking, dan juga bagaimana cara kita tahu salahnya di mana nih, mereka butuh apa gitu. Nah, kita selalu memberikan solusi. Jadi misalnya kalau saya kok saya masukin ini tidak bisa karena sistemnya kayaknya down. Kami selalu berkoordinasi cepat dan kami berhubungan dengan IT langsung menindaklanjuti. Jadi kami juga menginfokan bahwa kami melakukan pendekatan yang baik. Jadi Bu, ini ada beberapa kendala di IT. Kami butuh waktu sekitar 30 menit untuk memperbaiki. Jadi ada janji yang kita berikan bahwa oke, 30 menit itu kita akan memperbaiki itu semua. Jadi pelaku usaha juga tahu bahwa 30 menit mereka harus menunggu. Nah, setelah itu kita koordinasi dengan cepat, kita mempelajari apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu. Ya, tentu saja hal ini perlu koordinasi yang baik antara petugas loket, evaluator, dan IT, dan pimpinan. Jadi itu sangat berperan. Baik, terima kasih Bu Patri. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kami tutup sesinya Bu Patri ya dengan kami? Ada yang ingin disampaikan? Baik, baik Bapak Ibu, ini sesi Kemei. Sebelum ditutup, Bu Patri, apakah ada closing statement, Bu Patri? Oke, baik. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya pesan bahwa apa yang kita emban sekarang, tanggung jawab kita itu benar-benar berpengaruh sama negara kita, masyarakat kita, dan memang tugas Badan POM itu memang berat karena benar-benar harus melindungi masyarakat gitu. Tetapi biarlah tanggung jawab kita itu benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati karena apa yang baik selalu kembali kepada kita juga, yang baik-baik. Dan untuk teman-teman di Kemei maupun di Jayapura tetap solid, tetap semangat dan selalu berikan yang terbaik. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk Ditmas Kemei Nafza. Terima kasih Bu Patri, luar biasa. Luar biasa. Nah, baik. Bapak Ibu, terima kasih Bu Patri. Nah, ini sama-sama. Terima kasih.